Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 23. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah akan menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkan disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ditipu dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengacam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tema kita saat ini yaitu ikuti teladan Kristus. Ikuti teladan Kristus. Kata teladan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Hal ini mencakup perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Kita meneladani Kristus karena Ia telah menderita bagi kita. Kedua hal itu tidak terpisahkan. Pertama, Kristus menderita demi menebus kita. Kedua, Kristus menjadi teladan. Dalam ayat 21, Petrus berbicara tentang bagaimana Yesus Kristus telah menderita bagi kita, meninggalkan teladan agar kita ikut jejaknya. Yesus tidak berbuat dosa, tetapi Dia menanggung penderitaan dan kematian demi menebus dosa manusia. Dia menunjukkan kasih dan kesabarannya sempurna dalam menghadapi penderitaan. Sedangkan mengenal Kristus yang adalah teladan, memberi arti bahwa Yesus memberikan sebuah pola yang kita bisa ikuti. Dinyatakan bahwa Yesus tidak menipu. Saat dicaci maki namun tidak membalas mencaci maki. Saat Ia menderita namun tidak membalas caci maki, dan menyerahkan semua hal itu kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Ayat 22 sampai 23. Bukan hanya itu, penebusan yang Kristus lakukan memberikan jaminan kepada setiap orang yang percaya bahwa pada suatu hari nanti semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima bagian dalam kemuliaannya. Kita akan diselamatkan dari dosa dan kematian, serta hidup kekal bersama Tuhan. Penderitaan yang kita alami di dunia saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Maka marilah kita belajar untuk meladani Kristus yang tetap tidak berbuat dosa dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Ia telah menebus kita dari dosa, membiarkan teladan hidup untuk kita ikuti. Di tengah keluarga, kita belajar untuk dapat hidup dengan
diwarnai kerjasama, kasih, dan pengorbanan. Setiap anggota keluarga saling mendukung dan menolong satu sama lain. Demikian juga dalam kehidupan studi maupun pekerjaan. Mari kita belajar dan mengerjakan pekerjaan dengan integritas dan tanggung jawab sosial. Mari kita mengikuti jejak Kristus dalam melayani yang memperhatikan orang lain. Kita tidak mengutamakan keuntungan pribadi, melainkan menunjukkan kepedulian kepada orang lain, sehingga orang lain mengikuti teladan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini memberikan bagi kita bagaimana teladan yang harus kita ikuti semasa kita ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya ciri khas yang disebut sebagai anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus. Jadi teladan itu adalah teladan yang harus bisa dicontoh dan yang harus bisa dinikmati oleh semua orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Dia memberikan satu contoh bagi kita, bahwa sekalipun kita dicaci maki, sekalipun kita dihina, tetapi itu Ia tidak membalas. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Jangankan membalas, tetapi kadang-kadang kita yang sudah jengkel kepada orang yang seharusnya bisa kita menerima, tetapi karena keegoisan kita, karena kemanusiaan kita, maka muncullah rasa kesal sehingga kita membalas bahkan lebih kejam yang kita balas dibanding dengan apa yang diperlakukan oleh orang lain. Itulah sebabnya saat ini mengingatkan kita sebagai pengikut Yesus bahwa tidak boleh membalas, tidak boleh melakukan kejahatan. Marilah kita sama-sama merendahkan diri, merendahkan hati, sehingga sekalipun kita disalahkan, sekalipun kita dihina, sekalipun kita direndahkan, tetapi jangan kita membalas, karena adalah Kristus segalanya dalam hidup kita yang memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan. Biarkanlah Dia melakukan sesuai dengan kehendaknya. Biarkanlah Dia, karena suatu saat Dia sadar, dan ketika Dia sadar, malu sendiri terhadap tindakan dan perbuatan yang Dia lakukan. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Terima kasih buat teladan yang Kristus telah berikan bagi kami. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan banyak keegoisan kami. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan banyak kebodohan kami, sehingga kami membalas orang-orang yang memperlakukan kami tidak adil. Ampuni kami, sehingga melalui itu Tuhan tidak menjadi penghalang dan penghambat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.